Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika khususnya untuk siswa kelas 6. Kita belajar tentang bilangan bulat. Dan pada pembelajaran hari ini kita akan belajar operasi hitung campuran bilangan bulat. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa jangan lupa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan semuanya berdoa. Oke, setelah berdoa jangan lupa juga dipersiapkan alat tulisnya, pensil, penghapus, bukunya, buat coret-coretan ya, tentunya buat coret-coretan karena ini adalah pelajaran matematika, biasanya kita perlu coret-coretan. Baik, langsung saja anak-anakku semua, kita akan belajar tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang pertama antara penjumlahan dan pembagian. Sorry, bukan pembagian tapi penjumlahan dengan pengurangan. Oke, contoh yang pertama, nomor 1 ya. Sering biasanya ada soal seperti ini. Namanya 15 ditambah negatif 4 dikurangi 3. Nah, seperti ini. Oke. Nah, yang perlu kamu ketahui dulu, terlebih dahulu, dalam hal operasi hitung campuran itu, kamu harus mengetahui tingkatan atau derajat operasi hitung bilangan. Yang paling pertama adalah dalam kurung. Ya. Dalam kurung itu tingkatnya yang paling pertama, kemudian perkalian dengan pembagian, kemudian baru penjumlahan dengan pengurangan. Ini kamu harus ingat-ingat. Ini derajatnya. Artinya apa? Ketika ada soal operasi campuran, di situ ada bilangan yang berada di dalam kurung, maka dalam kurung artinya maksudnya dioperasikan di dalam kurung, bukan seperti ini ya. Kalau ini kan pemisah bilangan bulat. Maka ini yang dilakukan adalah mengoperasikan atau mencari yang berada di dalam kurung. Kemudian ketika ada perkalian dan pembagian, berikutnya yang harus dioperasikan adalah perkalian atau pembagiannya. Baru yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Ketika ini semuanya sama atau setara, namanya perkalian pengurangan seperti ini, penjumlahan dengan pengurangan seperti ini, penjumlahan dengan pengurangan, maka yang didahulukan adalah operasi yang di paling depan atau paling sebelah sini, paling kanan. Berarti penjumlahan yang harus dikerjakan dulu. Yang pertama duluan, yang di depan duluan. Tadi ini dulu. Pengurangannya belakangan. Sampai di sini paham ya? Jadi saya ambil contoh, umpamanya ada seperti ini. Contoh untuk soal berkaitan dengan derajat operasi campuran. Ya. Oke, umpamanya ada 2 ditambah 3 dikali 6 dikurangi. Ya, dikurangi, umpamanya di sini 1 ditambah 2. Lihat, ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada penjumlahan di dalam kurung. Jika berkaitan dengan derajat ini yang saya kotakin ini, aturan main yang itu, maka yang pertama harus dikerjakan adalah, lihat dalam kurung. Ada nggak dalam kurung? Ada di sini. Berarti ini dulu yang pertama dikerjakan.
Untuk memudahkan, kamu tulis lagi. 2 ditambah 3 dikali 6 dikurang ini sudah dioperasikan. Berapa 1 tambah 2? 3. Oke. Kita lihat baris yang ini. Ya. Ada tanda penjumlahan, perkalian, pengurangan. Mana yang lebih dulu dikerjakan? Lihat, setelah tanda kurung adalah perkalian pembagian. Berarti ini dulu yang kamu kerjakan. Nomor 2. Tulis lagi di bawahnya. 2 ditambah 3 kali 6 berapa? 18. Dikurangi 3. Nah, sekarang udah sama, tambah dan kurang satu level atau sejajar. Makanya yang kamu kerjakan adalah yang depan terlebih dahulu. Berarti ini operasi ke-3. 2 tambah 18 20. Berarti 20 dikurangi 3. Nah, kalau nggak kelihatan saya sambil 20 ini dikurangi 3. Ini yang keempat. Hasilnya adalah 7. Ya. Jadi ini nggak kelihatan. 20 dikurangi 3. Ini derajatnya atau dioperasikannya ke-4. Oke, sampai di sini paham? Jadi derajat atau tingkatan operasi campuran sebuah bilangan, baik bilangan asli, bilangan caca, bilangan real, bilangan bulat, semua bilangan itu yang pertama itu adalah dalam kurung, kemudian perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Ini dulu yang dikerjakan. Tidak boleh ini, walaupun ini yang di depan duluan, tidak boleh 2 tambah 3 dulu. 2 tambah 3, 5, kali 6, dikurangi 1 tambah 2. Tidak boleh seperti itu. Tingkatannya levelnya harus tanda kurung dulu nomor 1, perkalian dulu nomor 2, yang di depan penjumlahan dulu, baru yang terakhir pengurangan. Oke, ini kalian harus tahu. Makanya ini dicatat. Oke, sampai di sini paham? Baik, kita langsung ke soal yang tadi, latihan soal. Ya. 15 ditambah negatif 4 dikurangi 3. Hasilnya adalah berapa? Karena ini derajatnya sama, penjumlahan dan pengurangan, maka ini dulu dioperasikan. 15 tambah negatif 4. Kamu punya utang 4, kembaliin 15. Berarti sisa 11 duitmu. Utangnya cuma 4. Dikurangi 3. 11 dikurangi 3. 9. Oke. Paham ya? Ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Nomor 2, contoh lagi. Namanya pengurangan terlebih dahulu. Negatif. Atau jangan dulu, nanti dulu. 40 dikurangi ditambah 40 dikurangi 5 ditambah negatif 20. Seperti biasa, karena sejajar yang depan dulu. 40 dikurangi 5 35 ditambah negatif 20. Punya utang 20, kembaliinnya. Punya utang 20, ngulanginya 35. Berarti sisanya adalah
15. Positif. Oke. Berikutnya. Yang nomor 3. Namanya negatif 20 dikurang negatif 40 ditambah negatif 15. Negatif 20. Nah, ini ya kurang ketemu negatif jadi tambah. Negatif 20 tambah 40. Utang 20, kembaliinnya 40. Berarti utangnya tinggal 20. Ditambah negatif 15. Utang 15 ngulangin 20. Jadinya sisa 5. Oke. Paham ya? Seperti inilah operasi hitung campuran, penjumlahan, dan pengurangan. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Ini nanti bisa penjumlahan, pengurangan, kemudian penjumlahan lagi, dan seterusnya. Jadi bisa ada berapa operasi, 4 operasi sampai 5 operasi. Kalau ini baru 2, silakan kamu bisa latihan 3 operasi, 4 operasi. Kalau punya buku referensi boleh digunakan. Latihan soalnya silakan dikerjakan. Baik, berikutnya perkalian dan pembagian. Prinsipnya juga sama seperti yang tadi ya. Tapi kita mau yang sejajar dulu. Hanya perkalian dan pembagian. Setara gitu. Contoh. 1. Negatif 6 dikali 4 dibagi negatif 3. Nah, ini ada operasi perkalian, ada operasi pembagian. Kita kerjakan. Langsung aja. Kan sejajar berarti ini dulu yang dikerjakan. Negatif 6 kali 4 negatif 24. Dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif, 24 dibagi 3. Hasilnya adalah positif. Berarti 8. Gampang kan? Oke. Yang kedua, pembagian dulu. Dikali 4. Negatif 15 dibagi negatif 3 dikali 4. Pembagian dulu baru perkalian. Tapi sejajar sama aja. 15 dibagi negatif 3. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif dikali 4. Negatif dikali positif, hasilnya adalah negatif. Oke. Paham ya? Mudah juga. Operasi perkalian dan pembagian tidak susah. Baik, sekarang kita akan latihan operasi hitung campurannya. Nah, kombinasi antara penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pembagian. Contoh. Umpamanya 10 ditambah 5 dikali negatif 4 dibagi 3. Nah, ini dalam kurung 10. Nah, ini juga dalam kurung aja dulu. Nah, 10 tambah 5 kali negatif 4 dibagi 3. Seperti prinsip yang tadi, maka saya
tuliskan lagi di sini. Maka yang di dalam kurungnya dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 10 tambah 5 terlebih dahulu. 15 dikali negatif 4 dibagi 3. Ya, sama dengan berapa? Ini sama dengan. Oke, sudah, ini perkalian, ini pembagian. Mana yang didulukan? Karena ini sejajar, maka yang di depan. 15 dikali negatif 4. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. 15 dikali 4 itu adalah 60. Jadi negatif 60 dibagi 3. Terakhir, negatif dibagi positif, hasilnya pasti negatif. Ya, rumus yang tadi, silakan diingat-ingat lagi. 60 dibagi 3, 6 bagi 3, 2. Berarti 20. Negatif 20. Paham? Contoh kedua. Contoh kedua. (30) dibagi negatif aja nih. Negatif 30 dibagi 5 dikali 6 dikurang 3. Ya, ini negatif aja. Tadi ini 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Nah, ini dalam kurung lagi. Oke. Ya, perhatikan. Negatif 30 dibagi negatif 5 dikali 6 dikurang 3. Lihat prinsip yang tadi, lihat sini. Dalam kurung terlebih dahulu. Mana yang dalam kurung? Kalau ini dalam kurung untuk memisahkan negatif. Ya ini berarti pertama. Berarti ini ditulis lagi. Negatif 30 dibagi negatif 5 dikali 6 dikurang 3. Berapa 6 dikurang 3? 3. Berarti tinggal lihat ini. Pembagian perkalian. Karena operasi pengurangan mudah. Mana yang didulukan? Yang depan. Berarti 30 dibagi 5. Negatif 30 dibagi negatif 5. Negatif dibagi negatif. Hasilnya pasti positif. Jadi 6. Dikali 3. Sama dengan 18. Itu hasilnya. Oke. Ini contoh operasi hitung campuran. Ya. Ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian. Ada pembagian, ada perkalian, ada pengurangan. Dan tentunya masih banyak contoh-contoh soal lainnya. Kamu silakan bisa mengerjakan dari sumber referensi yang lain. Bisa buku-buku yang lain atau dari media sosial yang lain, dari Google dan lain sebagainya. Tapi ingat prinsipnya ini. Dalam kurung itu nomor 1, derajatnya lebih tinggi, perkalian pembagian nomor 2, penjumlahan dan pengurangan nomor 3. Jadi ini yang didulukan, baru ini, baru ini. Kalau sama kedudukannya, berarti yang di depannya dioperasikan. Oke? Kalau ada hal yang belum jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Saya akan membuatkan contoh soal. Silakan dikerjakan. Nanti boleh dikumpulkan ke guru masing-masing. Nomor 1, contoh soalnya. Ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian.
Silakan. Tiga. Ada penjumlahan, pengurangan, pembagian. Oke, itu aja 4 soal evaluasinya. Silakan kalian kerjakan, boleh dikumpulkan ke guru masing-masing. Baik anak-anakku semua, dengan begitu berarti berakhir sudah materi tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Apabila belum jelas juga, silakan diputar ulang lagi, dipelajari lagi materinya. Saya rasa cukup. Terima kasih telah menyimak. Ingat, ikuti anjuran pemerintah, jaga diri, jangan lupa jaga kesehatan, berdoa agar wabah ini segera berakhir, agar kalian bisa kembali sekolah seperti sedia kala. Terima kasih. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.